Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita terlahir sebagai orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi orang kaya. Cuma banyak di antara kita yang tidak sadar tentang kekayaan yang sedang kita miliki dan sedang kita nikmati, yang dicemburui oleh pihak-pihak yang tidak pernah ataupun yang sudah kehilangan perkara tersebut. Sebagaimana janji Rasulullah dalam sebuah hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang terbangun di antara kalian di waktu pagi dalam keadaan aman diri, keluarga dan lingkungannya, dan dijauhkan dari segala penyakit pada badannya, dan tersedia kebutuhan makanan, nutrisi untuk sepanjang harinya, maka seolah-olah semua kekayaan dunia sudah menjadi miliknya. 3 perkara syarat untuk menjadi orang kaya. Tidak termasuk di dalamnya kepemilikan mobil, karena itu hanya bersifat temporer. Sekarang mungkin punya mobil dianggap kaya, tetapi itu tidak menjadi ukuran di masa Sultan Iskandar Muda. Beliau yang jadi raja ternyata tidak punya mobil. Menan gue ya. Kita punya ahli sejarah Ustaz Amir Hamzah. Ya, jadi harus dikembalikan kepada pakar masing-masing. Maka semiskin-miskin kita sekarang jauh lebih enak hidupnya dibandingkan Sultan Iskandar Muda. Karena kita punya mobil, ataupun minimal pernah diajak naik mobil, ataupun minimal pernah naik mobil lebih-lebih minimal. Niki bayang Sultan Iskandar Muda, bean geik mekalan hana. Beliau saat itu mobilitasnya hanya naik gerobak saja, yang ditarik oleh kerbau, oleh kuda, dan paling keren ditarik oleh gajah. Dan itu pun jarak tempuhnya terbatas, yang mengalahkan jarak tempuh saya di hari ini. Kemarin di tempat Bang Nazli Hasan ini di Susuh, dan ternyata beliau sudah berada kemari. Baru sampai kemari tadi jam 4 subuh. Maka saya ingatkan Tengku Adenan jangan lupa membangunkan saya, karena bila lupa dibangunkan, insya Allah saya akan salat subuh sekitar jam 7 atau jam 8. Dan itu dimaafkan untuk orang yang tidak terbangun pada waktunya. Yang kedua, wa mu'afiyan fi jasadihi, dijauhkan penyakit dari badannya. Ada Omikron dijauhkan, ada Covid dijauhkan, dan itu adalah doa kita di dalam sujud
yang berakhir dengan wa'afini. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab penyakit akhirat dan penyakit dunia. Riwayat dari Rasulullah hanya sampai pada wa'afini. Tetapi oleh Imam Al-Ghazali mendapatkan sebuah riwayat yang lain dan menambahkan sedikit lagi doa di ujungnya, wa'fu anni rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Imam Ghazali menambahkan wa'fu anni, dan maafkanlah kami ya Allah. Wa'fu anni untuk mufrad, wa'fu anna untuk jamak. Maafkanlah kami ya Allah. Seharusnya demikian. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa Aceh, wa'fu anna itu sudah berubah arti. Ho kasih pulan panen alam kau wa'fu anna. Yang menyeka wa'fu anna berarti kau mati. Jadi ternyata ada kosakata dalam bahasa Arab yang sebenarnya arti dan terjemahannya bagus, ketika masuk ke dalam bahasa Aceh itu menjadi sangat tidak baik untuk didengarkan. Kau wa'fu anna. Itu fikir orang Aceh dilawan. Dan itu yang kita padukan dengan kata sehat wal afiat. Sehat adalah kondisi di mana badan kita tidak ada penyakit. Tetapi kita salah gunakan penempatan katanya, menggantikan posisi pulih. Maka ketika ada orang sakit di antara kita, kita kunjungi, pertanyaannya bukan apakah sudah pulih, apakah sudah sembuh, tapi pertanyaannya apakah sudah sehat. Seolah-olah sehat itu kondisi orang yang dari sebelumnya sakit menjadi pulih, padahal itu pulih. Maka nanti yang perlu belajar bahasa Indonesia silakan datang ke Kota Madiacet ke Eung. Ya, ka hek tamu de Minangronyo antara pulih dengan sehat mentang hantar tuah kudu. Maka afiat, sehat wal afiat, dia berpadu padan. Afiat itu dijauhkan dari potensi-potensi untuk menjadi sakit. Walaupun kenyataannya sekarang doa kita berharap dijauhkan dari penyakit, tetapi aktivitas kita mengundang rasa sakit, mengundang datangnya penyakit. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena informasi dan ilmu itu hanya sebatas di dalam buku, bukan untuk diterapkan. Ketika dulu para ahli membagi ilmu kepada ilmu terapan dan ilmu murni, sekarang bagi kita semua ilmu hanya menjadi ilmu murni. Yang jadi ilmu terapan hanya permainan game saja, diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Yang lain semua menjadi ilmu murni. Kita belajar tajwid, tajwid hanya tinggal di dalam pelajaran. Begitu kita baca Al-Quran, tajwid kerau, Quran kerau. Kita belajar teori berlalu lintas, ternyata hanya menjadi pelajaran. Teori kerau, berlalu lintas kerau. Jangankan kita yang awam, bahkan mereka yang mengawasi kesalahan orang yang berlalu lintas pun tidak paham tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Maka saya sangat kesal ketika melihat polisi lalu lintas itu ketika berkendaraan menjadi forager, saya nggak tahu itu bahasa apa ya, pengawal, orang-orang hebat ketika berjalan, selalu saja di dalam iring-iringan itu menyalakan lampu hazard. Itu lampu yang nyala dua-dua kiri kanan. Padahal di dalam peraturan lampu itu hanya nyala dalam keadaan kendaraan berhenti, bukan kendaraan berjalan. Tapi mereka yang mengawal ini entah tidak pernah baca peraturan, wallahu alam, lagi bancer aja kelewat. Maka mereka nyalakan lampu kanan dan kiri. Dan itu menjadi sebuah ciri khas hanya terjadi di Aceh. Maka di Aceh ini ketika kita berjalan bertemu perempatan jalan, itu orang yang berjalan lurus rata-rata akan menyalakan lampu hazard kanan dan kiri. Jadi orang yang dari kiri berhenti ke wet belahwi, yang dari kanan pun berhenti ke wet belahun. Rupanya gejak tepat, mahan terdenak orang lagi. Jadi ini diajarkan turun-temurun, dan itu sekarang menjadi pelajaran khusus dari guru-guru yang mengajarkan mengemudikan kendaraan yang rata-rata berbasis di bawah jembatan Lamnyong. Tidak ada rencana perbaikan dari aparatur kepolisian, termasuk dari lantasnya. Ini kabengeh bahir rob. Kenapa? Karena kita harus memperbaiki kesalahan ini. Citanya parah lah di Aceh. Dan itu menimbulkan rasa kesal yang tidak tertahankan karena berulang-ulang. Maka simbol, lambang, tanda
itu harus dipahami secara berjamaah, karena bila tidak demikian akan terjadi kesalahpahaman dan itu sangat menyakitkan. Dan itu yang saya sampaikan juga, bahkan salat pun mempunyai simbol-simbol yang harus dipahami bersama. Gerakan imam itu panjang dan pendeknya gerakan ditandai dengan panjang dan pendeknya suara takbir. Tapi ternyata cenderung kita terafiliasi kepada imam-imam yang di Arab Saudi, yang mereka ini gerakan panjang takbirnya pendek, gerakan pendek takbirnya panjang. Dari sujud ke duduk itu gerakan pendek, takbirnya juga pendek. Allahu Akbar. Makmum tahu bahwa imamnya dari sujud duduk. Tapi kalau sempat dari sujud ke duduk takbirnya panjang, Allahu Akbar, nyan makmum cot gedong. Ternyata imam geduk. Itu penipuan publik namanya. Ada kan dipikir betul semayang cita tepuk-tepuk dengan imam. Maka semuanya itu ada pelajaran-pelajarannya, dan itu kembali kepada nuansa batin kita diajarkan secara turun-temurun. Namun kita semua berafiliasi ke Arab Saudi, maka sampai sekarang dinyatakan andai kata Wahabi itu salah, kenapa Allah izinkan Wahabi yang berkuasa di Arab Saudi? Maka sakit hati demikian. Maka saya balas untuk pernyataan demikian, tentu zaman dahulu Nabi Muhammad salah dan Abu Lahab yang benar, karena mengizinkan Abu Lahab berkuasa di Mekah dan Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Ini contoh-contoh cara berfikir yang pendek dan singkat, salah nalar, padahal sekulanya sudah tinggi. Terpegah bangai oh tekoh, terpegah bodoh itu kulana, kata orang tua. Maka kita diberikan daya nalar oleh Allah. Maka afiat itu kosakata untuk menjauhkan kita, dijauhkan kita oleh Allah dari potensi terjadinya dosa dan terjadinya penyakit pada badan. Makanya sekarang ada klinik-klinik kesehatan yang namanya afiat. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dia tersedia kebutuhan makanan untuk sepanjang harinya. Dan itu yang Rasulullah ingatkan di dalam hadis, lau tawakkaltum 'ala Allahi tawakkulih la yarzuqukum kama yarzuqut tayrah. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana yang Allah berikan kepada burung. Ternyata rezeki yang paling baik adalah rezeki burung. Kenapa? Yaruhu khimasan wa yaghdu bitanan. Dia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan dia pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Maka alhamdulillah burung itu semuanya sehat-sehat saja. Sampai sekarang belum ada yang terpapar corona, belum ada yang kena COVID. Burung-burung itu baik-baik saja. Belum ada anak-anak burung yang mengalami gizi buruk. Tidak ada makhluk yang mengalami gizi buruk kecuali manusia dan semua yang berinteraksi dengan manusia. Maka tidak ada lembu yang pijut kecuali yang dalam dipegat oleh manusia. Tidak ada kambing mekurap kecuali kambing yang dipelihara oleh manusia. Maka karena manusia itu bertabiat buruk, dan yang paling buruk dari tabiatnya adalah menularkan tabiat buruk kepada setiap yang berinteraksi dengannya. Makanya sepupu dekat kita, si Bin, saya dulu tidak percaya monyet itu sepupu dekat manusia. Tapi akhir-akhir ini saya hampir percaya. Karena terlihat banyak manusia yang setiap hari libur, Sabtu dan Ahad, itu bersilaturahmi ke sepupu dekatnya. Kalau bukan ke guru teh, ke sare. Ya. Hanya tahu cedera gede. Sambil memperkenalkan calon-calon istrinya. Nyo parui ke apa? Nyo ipar kali jadi halihan wallahu alam. Banyak manusia yang sudah bersilaturahmi di ke sana. Mungkin kalau bukan kita, kerabat kita lah di antaranya. Nah ada tu, nah cedera tu, berangkat ke sana sambil bawa oleh-oleh khas, pisang, pitang. Sepupu dekat kita itu makhluk yang rajin berolahraga. Mereka sangat mandiri, cari rezeki. Mereka tidak pernah mendaftar jadi PNS, apalagi bayar-bayar sogok. Mereka bekerja saja. Tapi sejak jalan ke sana itu terbuka, kita sudah mengajarkan kepada mereka cara untuk minta sedekah.
Maka hari ini mereka tidak lagi bekerja, mereka berdiri duduk di pinggir jalan. Kalau tidak ada kendaraan yang lewat, minta-minta gute gerok. Kalau kita nyawa Cina, minta-minta gute gerok. Cuma kelebihan mereka hanya mupat. Apabila ada kendaraan yang lewat, mereka main akrobat. Mereka bangunkan kerabat-kerabatnya yang tidur untuk main akrobat. Dapatlah sedekah. Sekarang mereka masih minta sedekah dengan cara-cara yang primitif. Tapi saya yakin lama-kelamaan seiring makin tingginya intensitas interaksi kita dengan mereka, nanti mereka juga akan minta sedekah dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan mengajukan proposal ke dinas-dinas tertentu barangkali. Yang menyawanya bah proposal badinah anak lain. Kenapa? Karena mereka suka main kekerasan, memaksa mereka, karena memang budayanya masih sangat primitif. Wa mu'afiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, dia punya bekal sepanjang hari. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kadar tawakal yang paling tinggi orang yang merasa tenang hidupnya hanya karena kebutuhan untuk hidup hari ini sudah tersedia. Untuk besok tingoh terpikir, nyohek terpikir ke tingoh, rupanya untuk malam kemati. Ya, jadi ada orang-orang yang lupa menikmati hari ini demi mempersiapkan hari esok. Banyak orang-orang tua yang sibuk bekerja sampai pontang-panting, banting tulang, pok-pok sempom, kata orang tua. 2 goi pok, 3 goi sempom. Enggak cukup di kampung sendiri, sampai merantau ke luar negeri, hanya untuk menjamin agar nanti saat anak-anaknya besar, terpenuhi semua hajatnya. Anaknya masuk SD bisa dibelikan sepeda, anaknya masuk SMP bisa dibelikan motor, anaknya masuk SMA bisa dibelikan mobil, anaknya masuk kuliah bisa dibelikan helikopter. Nyandum sibuk minta rezeki sampai anak raya anak itu sawah. Ya. Kita berpikir bahwa kita bekerja untuk kebaikan mereka, padahal anak-anak beda cara berpikir. Yang penting bagi mereka hari ini ayahnya ada, bukan di masa depan ayahnya ada. Maka betapa banyak orang-orang yang telah melewatkan waktu ini dan mereka menyesal. Menyesal bahwa anak itu sudah besar tidak sempat digendong, menyesal anak itu sudah mandiri tidak sempat diantarkan ke sekolah, menyesal bahwa dia tidak pernah terasa hadir sebagai seorang ayah, hanya sebagai seorang donatur saja. Maka nauzubillah, mudah-mudahan kehidupan yang seperti itu tidak kita alami. Bagi yang sudah terlanjur mengalami, sudah boleh taubat selama masih ada kesempatan. Karena itulah saya selalu memprovokasi, kenapa banyak orang setelah sekian lama berdinas menjadi PNS, ASN, sipil dan militer, dengan disiplin yang sangat tinggi, tidak sempat mengajak istri jalan-jalan, tidak sempat mengantarkan anak ke sekolah, giliran pensiun yang seharusnya waktu untuk menebus kesalahan tersebut, ternyata masih berpikir untuk berinvestasi. Gejak buka lampuh, gejak melampuh lampuh. Maka di beberapa instansi yang saya diundang untuk memprovokasi mereka yang menjelang pensiun, saya ingatkan, bapak-bapak ini tidak sempat menikmati hidup. Sekarang waktu pensiun, waktu untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, waktu untuk mengajak istri jalan-jalan. Bagi yang masih punya istri, yang tidak punya istri cari yang lain, yang jangan cari istri orang lain. Sepakat? Yang anak-anaknya sudah besar tidak sempat diantarkan ke sekolah, ganti untuk mengantarkan cucu ke sekolah, agar kehadiran kita kalaupun tidak terasa pada anak, terasa pada cucu. Nyona katanya legetan. Jadi yang ada tinggal sejarah hanya foto wajah yang di dinding rumah saja. Begitu gempa terjadi, jatuh, tidak ada yang memperbaiki. Nah, itu soal. Jadi jangan berharap akan ada monumen atas nama kita. Ini keteladanan yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Maka walaupun beliau orang yang punya potensi untuk menjadi manusia yang paling kaya di jagat raya dan di bumi, tetapi beliau tidak ingin mewariskan kepada umat-umatnya bahwa orang sukses adalah orang kaya. Dan itu yang diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 15 yang tadi kita baca di awal. Fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Tuhannya, fa akramahu wa na'amahu, maka dimuliakan kedudukannya dan diberikan kenikmatan di dalam hidupnya,
fayaqulu rabbi akraman, maka dia beranggapan bahwa Tuhan telah menjadikan aku terhormat. Kita mengukur kehormatan karena pangkat dan jabatan, karena harta dan kekayaan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun apabila dia diuji oleh Tuhannya dan dipersempit rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka saat itu dia beranggapan bahwa Tuhan telah menjadikan aku hina. Ukuran sukses dan tidak bagi kita adalah kekayaan. Maka tidak jarang saat kita yang merantau pulang kampung, kita bertanya tentang kawan-kawan yang dulu seangkatan meen gatok, meen patok lele. Kita tanya, hoka cipulan. Kalau dia sudah jadi orang kaya, maka orang tua kita dengan mata berbinar akan memuji, oh dia sudah hebat sekarang. Kenapa? Dia sudah kaya. Dia sudah berhasil. Apa bukti berhasil? Karena dia sudah kaya, punya uang banyak, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar, pokoknya semua yang dimiliki besar-besar. Yang kabeh kaya. Dan itu merusak pendidikan untuk generasi yang akan datang, karena banyak orang yang sebenarnya sudah berhasil, tetapi karena bukan kekayaan yang menjadi orientasi, itu dijadikan sebagai contoh, ikon tentang kegagalan di kampung. Sekolah sampai S3, bahkan HP-nya sudah sampai S20. Muridnya sudah di mana-mana, dan karyanya sudah bertebaran, hanya kehidupannya sederhana. Makanya kamu nanti jangan seperti bapak pulanya. Nyanti kula sampai S-le, tapi moto tan. Jadi bayangkan, orang yang sebenarnya sukses tetapi dijadikan sebagai momok, ikon tentang kegagalan. Sudah menjadi orang hebat tetapi tidak berhasil menjadi orang kaya. Maka sekarang orientasi itu berubah. Orang berpikir tentang menjadi kaya, bukan tentang menjadi sukses. Maka sukses itu didefinisikan oleh orang kampung saya di Kota Madia Cot Keeng adalah consumer satisfaction. Kami biasanya berbicara bahasa Inggris di sana. Cuma itu saja, yang lain lanjut. Consumer satisfaction. Ketika pihak yang kita layani itu merasa puas, maka saat itu kita sudah dianggap sebagai orang yang berhasil. Maka pejabat yang sukses bukan pejabat yang kaya, tetapi yang rakyatnya merasa terlayani dengan baik. Dokter yang sukses bukan dokter yang kaya, tetapi yang pasiennya terlayani dengan baik. Persoalan sembuh atau tidak itu bukan kewenangan dokter. Bahkan ada dokter yang meninggal karena sakit, penyakit dari jenis spesialis yang ia tekuni. Yang pihak dipikir, ya, maka orang berpikir tingkat doktor mentang sakit, bukan apa cik itu kula dokter. IPK tengku hana sesat. Ya, padahal tengku pun sesat. Mudum tengku sesat, apa cik dah jabut. Mereka fikir bahawa hidayah itu ada pada tengku. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Andai kata Nabi punya kewenangan memberikan hidayah, maka sungguh orang yang akan beliau berikan hidayah itu adalah Abu Talib. Orang yang telah mendidik dan merawat beliau sejak usia 8 tahun sampai beliau dikawinkan, sampai beliau menjadi nabi, walaupun berbeda agama, bukan hanya beda mazhab, beda agama, kita hanya beda manhajnya saja kerasnya luar biasa. Ini beda agama. Tapi Abu Talib memberikan perlindungan politik kepada Muhammad, sampai selama Abu Talib masih hidup, Muhammad itu menjadi sosok yang untouchable, kata orang kampung saya. Tidak tersentuh. Tidak ada yang berani mengganggu Muhammad. Kenapa? Karena di bawah perlindungan politik dari seorang politisi senior, ketua partai yang paling berkuasa, tetapi hidupnya paling sederhana. Abu Talib. Tapi begitu Abu Talib menjelang ajal, bahkan Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya ini. Beliau datang menjenguk Abu Talib yang sakit, dan itu menjadi sebuah dalil bagi para ulama bahwa di dalam Islam bukan hanya sesama muslim yang perlu berkunjung saat sakit, bahkan orang non-muslim yang sakit pun sunat untuk kita kunjungi. Buktinya Rasulullah berkunjung ke tempat Abu Talib ketika Abu Talib sakit. Buktinya Rasulullah berkunjung ke rumah seorang khadam, pelayan beliau yang beragama Yahudi. Bayangkan,
pelayan laki-laki di rumah Nabi agamanya Yahudi. Maka pertanyaannya, siapa di antara kita orang Islam yang hidup hari ini punya pelayan yang beda agama? Bahkan tidak ada yang beda mazhab. Nyan punya yang porumah NU katanya pelayan NU medu. Muhammadiyah anjeun. Yang sudah berhasil mempraktekannya di Aceh justru di Penayung. Itu mereka yang mata-matanya sipit, memandang dunia dari sudut pandang yang sempit, yang walaupun agamanya mungkin bukan Islam, tapi mereka terima orang-orang Islam untuk menjadi pelayan di rumahnya. Maka kenapa tidak sekali-kali kita ajak mereka yang sipit-sipit mata itu menjadi pelayan di rumah kita. Ini Nabi, pelayan beliau itu agamanya Yahudi. Tapi ketika Yahudi ini sakit, bayangkan status sosialnya hanya pelayan, agamanya Yahudi, tidak menghalangi langkah Nabi untuk memuliakan dengan datang berkunjung dan menjenguk. Ternyata dengan sebab kunjungan Rasulullah ke rumah Yahudi ini, dia dapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Sedangkan kita, beda mazhab saja sudah tidak saling mengunjungi. Hai, cipulan rekan dia sakit, ya ada tahu, omput tak tahu, bahkan Wahabi juga. Hanya karena Wahabi saya sudah tidak boleh tahu lagi. Padahal kita tidak diajarkan untuk menjadi rahmatan lin nahdiyyin, tidak menjadi rahmatan lil muhammadiyyin. Kita diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan kita belum mampu untuk menjadi rahmatan lil muslimin. Celakanya bahkan kita belum menjadi rahmatan li anfusihim. Untuk dirinya sendiri pun kita belum mampu untuk menjadi rahmat. Ini persoalan. Andai kata Nabi berhak memberikan hidayah kepada seorang manusia, maka yang paling ingin beliau berikan hidayah itu adalah paman beliau Abu Talib. Tapi menjelang ajal Abu Talib di nafas-nafas yang terakhirnya, Nabi duduk di sisi sebelah kanan sambil berbisik di telinganya dengan suara pelan, ya ammi ayyu ammi qul la ilaha illallah ahtajju bihi laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah, saya akan advokasi Anda di hadapan Allah. Yang bahasa keren ini. Saya akan membuat pembelaan untuk Anda di hadapan Allah. Tapi begitu selesai Rasulullah berucap kalimat tersebut, Abu Lahab menjalankan fungsi dakwahnya. Araghibun anta an millati abina ya Abu Talib? Apakah Anda sudah tidak suka kepada ajaran orang tua kita wahai Abu Talib? Maka yang terakhir terucap dari mulut Abu Talib adalah wa ala millati Abdul Muttalib. Saya meninggal di atas ajaran yang dianut oleh Abdul Muttalib. Nabi bersedih dan berduka. Di hadapan jenazah pamannya beliau bersumpah, wallahi la astaghfiranna laka rabbi ma lam unha. Demi Allah, aku akan senantiasa mohon ampunan dosamu wahai paman kepada Tuhanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Belum sempat Nabi beristighfar, tiba-tiba turun malaikat Jibril memberikan teguran. Maka lin nabiyyi walalladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada seorang musyrik walaupun musyrik itu adalah kerabatnya. Maka dari dasar ayat itu para ulama menyatakan haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menyebutkan kata almarhum untuk orang non muslim yang meninggal dunia. Haram. Kenapa? Karena almarhum secara bahasa kita mendoakan rahmat untuk orang tersebut. Jangankan mendoakan rahmat, bahkan untuk pemutihan saja tidak diizinkan. Istighfar untuk ampunan dosa tidak diizinkan. Tapi karena ketidakpahaman kita, entah karena tidak ada yang menyampaikan kecuali saya, apa yang terjadi? Banyak wartawan-wartawan kita, kecuali Ustaz Amir Hamzah, yang ketika memberitakan kematian tokoh-tokoh non-muslim, itu menyebutkan almarhum dan almarhumah di depannya. Telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Suzannah Sundel Bolong. Sudah berpulang ke rahmatullah almarhumah Margaret Thatcher. Nanti akan berpulang ke rahmatullah almarhum Luhut bin Sar Panjaitan.
Kita tidak diizinkan mendoakan sebutan kata-kata tersebut kepada orang yang sudah terbukti sampai meninggal dunia tidak mendapatkan hidayah Islam. Maka disediakan kosakata untuk orang non-muslim di dalam bahasa Indonesia. Bukan almarhum, tetapi mendiang. Bukan pula bangkai kayak orang-orang dulu. Mendiang. Di dalam bahasa Aceh, arwahnya. Di dalam bahasa Arab, ar-rahil. Orang yang sudah berangkat. Kagebungka. Tidak boleh menyebutkan almarhum. Maka Nabi berdoa, ditegur oleh Allah, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan dosa kepada orang-orang yang musyrik, sekalipun yang musyrik itu adalah kerabat-kerabatnya. Tetapi orang-orang Syiah mencari berbagai dalil pembenaran untuk membuktikan dalam tanda kutip bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam, untuk meningkatkan pamor Ali bin Abi Thalib agar Husain bin Ali garis keturunannya itu suci. Tapi Islam ingin menyatakan bahwa keturunan tidak berpengaruh di dalam ukuran sekufu di dalam Islam. Andai kata keturunan berpengaruh, sungguh Nabi tidak akan melantik Sayyidina Ali untuk menjadi menantu menikahi Fatimah binti Muhammad, karena sungguh sangat tidak sekufu. Kenapa? Karena Fatimah ayahnya Muhammad, seorang Nabi, sedangkan Ali ayahnya Abu Talib, seorang yang menyembah berhala. Bayangkan bagaimana bisa sekufu. Maka Islam menyatakan sekufu itu hanya tentang agama dan akhlak. Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Tidak ditanya siapa ayahnya, siapa keturunannya. Yang penting agama dan akhlaknya. Islam agamanya, Islam. Bagus akhlaknya, bagus. Nikahkan segeranya. Tapi belum ada NIP, enggak perlu. NRP, hana perle. NPWP, hana perle aja. Yang penting agama dan akhlaknya. Itim semahyang, itim harkat. Selesai. Rezeki ura-ura tetap tersedia 3 pilihan antara angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut. Angkatan darat bambengah gejak mau, angkatan udara bambengah ge EU, dan angkatan laut bambengah gejak melangu. Insyaallah rezeki. Ya. Yang penting gan akhlak. Nah, kita sekarang terlalu berorientasi kepada harta dan kekayaan. Hari gini enggak punya NPWP, apa kata dunia? Tipu kata dunia. Kita harus kembali kepada standar Rasulullah. Yang penting bagus agama dan bagus akhlak. Dengan bagus agama, dia akan menjaga istrinya ini untuk selamat di akhirat. Dengan bagus akhlak, dia akan memperlakukan istrinya ini dengan baik di dunia. Tetapi ketika itu lupa kita jadikan orientasi, maka dia tidak pernah berfikir untuk menyelamatkan istrinya di akhirat, dan dia tidak pernah berfikir untuk memperlakukan istrinya dengan terhormat di dunia. Dan itu sangat berbeda dengan misi GPS, Gerakan Pemuda Subuh. Maka bagi bapak-bapak di Brawi yang punya anak gadis belum punya menantu, ini dari GPS banyak kandidat. Carilah menantu yang hadir di saf-saf salat subuh seperti saya. Nabi Beli baru promoh bohong saja. Ini yang diajarkan di dalam Islam tentang bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana kita berbuat baik. Maka oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim pada hari ini mensyukuri 3 nikmat tersebut. Sehat badan, aman diri, keluarga dan lingkungan, tersedia kebutuhan makanan sepanjang hari. Tapi disebabkan karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan, apa yang terjadi? Kita yang umat Islam diarahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik rizki yang telah kami beri kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah bila benar kalian menyembah kepadanya. Apa yang terjadi? Karena ketidakpahaman, ilmu terapan berubah menjadi ilmu murni. Hari ini kita orang Aceh memilih makanan yang tidak bergizi. Nanti kita keluar dari masjid ini untuk ngopi, ngobrol pagi, ditawarkan minuman, rata-rata akan memilih untuk puding perbaikan gizi, telur setengah matang. Tapi orang Aceh lebih memilih yang kuningnya daripada yang putihnya.
Maka yang putihnya ditinggalkan, yang kuningnya diminum. Karena orang Aceh ketika belajar di SD dan SMP dulu, protein itu adalah zat putih telur. Nah, tapi itu hanya jadi ilmu murni. Saat diterapkan yang dipilih adalah kuning telur. Penyakit tok. Makanya orang Aceh tidak sehat-sehat kan. Ini kegagalan dari para teknokrat, daripada ilmuwan untuk menjelaskan tentang gizi kepada masyarakat. Makanya saya harus turun tangan hari ini. Bukan tangan turun mulut hari ini. Payah perhatian belum? Dalam ceramah yang haji terpegah bakhirat, payah terjelaskan le tentang buah manok putih dengan buah manok kuning. Bayangkan, itu di warung tempat saya berlangganan, jam 10 pagi, ada gelas yang panjang itu sudah berisi telur putih yang putih peluk. Itu menunjukkan orang yang datang ke warung tersebut dari pagi ketika mereka minum telur, hanya yang kuningnya saja. Yang putihnya kebahanan, nyandum pa'a dia. Kapan tubuh kita akan sehat? Maka saat saya berbicara tentang kesehatan, bukan saya tidak paham. Yang baik fikir tengkunya cibuk kitab saja kan? Harus terbuka wawasan kita. Karena kita berinteraksi dengan anak-anak muda ini yang gerakan pemuda subuh. Maka yang agak berat bangun subuh itu yakinlah sering poding kuning telur. Bukan putih telur. Ini salah jawaban. Ini contoh sederhana salahnya pilihan kata dan salahnya pemahaman. Ilmu terapan menjadi ilmu murni, tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi tantangan bagaimana menjelaskan ilmu pengetahuan itu dengan cara-cara yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dicerna. Maka oleh karena itu penghormatan kita kepada Presiden GPS Gerakan Pemuda Subuh Ustaz Irhamullah, alhamdulillah beliau dilantik menjadi presiden tersendiri beserta para pengurus, karena nggak ada yang gemuk di Pemuda Subuh, pengurus Gerakan Pemuda Subuh yang sudah menggerakkan kegiatan ini. Dan hari ini kita tahu ternyata belum balik, baru berusia 8 tahun, dari tahun 2013 lahir, sekarang 2021, 8 tahun yang kerja kenduri tak pesunan. Tapi ternyata gerakan yang dibangun pelan-pelan ini didukung oleh berbagai elemen. Ternyata bukan ustadz semua. Ada praktisi hukum, Tengku Basri Effendi, SH M Hum ya, yang biasa merompoknya pakai baju hitam mendasi seun, tengah pakai bab pengadilan. Ternyata beliau bukan hanya membela kita di dunia, juga di pengadilan akhirat, insyaAllah. Yang juga kita muliakan panitia dan BKM, Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan, Gampung Berawe, Gampung Percontohan Syariat. Maka bila kita ingin mencontoh syariat di Banda Aceh, datanglah ke Gampung Berawi. Walaupun belum semuanya selesai, tetapi kita sudah mulai untuk bergerak ke arah perbaikan-perbaikan. Dan di tempat di mana Nabi Muhammad lahir, di situ pula tinggal Abu Lahab. Menancit. Maka ketika kita berada di Berawi, bukan berarti tugas syariat di Berawi sudah selesai. Karena di tempat di mana syariat dimulai, maka penantang syariat disitulah yang pangkatnya paling tinggi-tinggi. Jadi bila nanti kita berjalan-jalan di lorong-lorong Kampung Berawi, terlihat ada pelanggaran-pelanggaran syariat, yakinlah itu tetangga Rasulullah. Baik dah Abu Lahab, nama tetangga Rasulullah. Maka jangan sampai kita stigma Kampung Berawi, pecit kampung syariat. Rupanya awak main batai li ke kedai, anaknya Cina menan. Jadi berhala-berhala paling besar itu di sekitar Ka'bah, bukan di tempat yang lain. Lata, Uzza, Manaf dan Hubbal itu ada di sekitar Ka'bah. Tapi ternyata Rasulullah fokus dakwah beliau itu jelas. 13 tahun pertama dakwah di Mekah, berhala itu tidak beliau sentuh. Beliau hanya mendakwahkan agar orang tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena beliau paham tentang strategi, tentang timing katanya, tentang penentuan waktu. Belum tiba waktunya untuk meruntuhkan berhala. Maka di Berawi pun kita paham, belum waktunya untuk mengganggu keluarga Abu Lahab. Jadi kita perkuat posisi kita dulu, dakwah kita dulu. Maka kita belajar tentang bagaimana tuanku Recep Tayyip Erdogan memperkuat kondisi dan nilai tawar beliau di dalam negeri, baru beliau mengintervensi politik regional. Agak berbeda dengan saudara kita tuanku Muhammad Mursi, Allahumma ghfir lahu, yang beliau begitu dilantik jadi presiden langsung tancap gas memperbaiki politik regional, lupa untuk memperkuat posisi di dalam negeri. Maka beliau tumbang.
Maka kita jadikan sejarah itu sebagai filosofi dan pembelajaran bagi kita. Semangat perlu dipelihara, tetapi tidak boleh menggebu-gebu. Segala sesuatu ada waktunya. Maka ketika sudah disuguhkan makanan pun tetap ada prosedur. Hanjit langsung kita mengolah babah, payah rah jarawile dan baca doa. Maka dulu suatu ketika di tempat saya dibuat kenduri, hadirlah orang-orang alim untuk menikmati hidangan. Sebagai tuan rumah, kami persilahkan untuk menikmati hidangan. Pada saat orang alim ini sudah mau memasukkan tangan ke dalam tempat cucian, tiba-tiba ada seorang yang agak sedikit kurang waras, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Langsung angkat tangan dan pimpin doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang malim tak persilakan pejuhbu kerah jarau, orang pungau baca doa. Sehingga ibu-ibu yang di belakang bertanya, itu betul je yang toh yang pungau, yang toh yang malim. Kenapa? Karena orang malim yang seharusnya memberikan teladan saat dipersilakan makan baca doa dulu, justru langsung cuci tangan. Orang gila yang dipersilakan makan, ternyata baca doa dulu, baru cuci tangan. Maka sekali-kali perlu kita undang orang-orang yang di Jalan Kakap Ujung itu untuk menyampaikan materi. Kenapa? Ada kebenaran-kebenaran dari mereka, praktik mereka itu sangat murni. Mereka tidak lagi tersentuh oleh pangkat dan jabatan. Ini keadaan hidup kita sekarang. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Furqan, Gampung Brawe, untuk menjadi semangat dan motivasi, saling mendukung. Gampung Brawe merasa didukung oleh GPS, dan GPS merasa didukung oleh semangat Gampung Brawe untuk menjalankan nilai-nilai syariat.